Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coki Rasya Andara dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, kali ini saya kedatangan lagi soundcard low entry dengan tipe L8. Dimana soundcard ini mungkin adalah saingan dari soundcard external V8 yang sudah banyak di pasaran dan menjadi salah satu soundcard yang paling favorit ya dan banyak dibeli. Sumpah soundcard external V8 itu paling banyak dibeli ya dibanding dengan soundcard yang lain. Meskipun sudah ada keluaran terbarunya kayak V8 Plus ataupun V8S, tapi soundcard external V8 itu paling banyak dan paling laku. Dan kali ini saya bakalan coba untuk review soundcard yang ada di depan saya. Ini adalah soundcard external L8. Saya nggak tahu ini brandnya apa. Di sini nggak ada brandnya sama sekali. Untuk kotaknya di sini warna kuning dan paling ada keterangan kayak uplist tuh, jadi bisa digunakan untuk kayak singing, shooting apa nih, recording, kemudian untuk voice music, live chat juga bisa. Dan ini polos banget. Untuk dari dus si ringkih banget ya, dusnya nggak setebal soundcard external V8 untuk dusnya, dan kayaknya kayak dus-dus bekas gitu deh, jadi tipis banget untuk dusnya. Kita langsung aja coba lihat dalamnya seperti apa. Oke, soundcardnya warna merah kebetulan karena tidak ada warna lain lagi, nih merah gradasi hitam ya. Oke, ini soundcardnya kita keluarkan terlebih dahulu deh. Oke, di luar berisik sekali anak-anak ya. Oke, kita kepinggirkan saja dulu boxnya. Jadi seperti biasa yang bakalan kalian dapatkan dalam kotak soundcard itu adalah ini dua kabel AUX dengan USB to 3,5 mm ya, dua, kemudian satu kabel untuk charge tanpa kepala charge. Tiga ini yang bakalan kalian dapatkan untuk kabelnya. Kemudian di sini ada buku panduan, kayak kertas panduan kayak gitulah, dalam bahasa Inggris. Jadi di sini ada settingan-settingan bisa kalian baca. Jadi kalian juga nggak akan pusing ya saat men-setting soundcard ini dengan menggunakan mikrofon kondenser ataupun untuk menyambungkannya ke smartphone kalian. Kita kepinggirkan terlebih dahulu. Oke, kita ke soundcardnya sekarang ya. Untuk build quality-nya sendiri, soundcard ini terbuat dari bahan full plastik. Full plastik ya, dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, ini full plastik dan ringan. Karena mungkin materialnya dari full plastik, jadi ini lebih ringan daripada soundcard external V8 yang materialnya dari bahan metal. Jadi metal kan jadi sedikit lebih berat ya. Cuman ini dia lebih ringan karena materialnya plastik. Kemudian untuk material dari knob kontrolnya, shit, ini kayak mainan ya. Bener, saya nggak suka nih knob kontrolnya nih, karena ini knob kontrolnya kayak mainan nih. Dua knob kontrol seperti ini, kemudian ini juga sama dari full plastik. Cuman untuk tombol-tombol dia udah menggunakan karet silikon, jadi agak empuk ya. Beda dengan V8 yang dia masih menggunakan plastik keras kayak gitu. Kalau ini dia udah menggunakan silikon untuk materialnya. Oke, bodinya dari plastik, knob kontrolnya dari plastik yang kurang serk saya lihat. Tapi untuk tombol-tombolnya dia dari bahan karet. Kita cek bagian bawah. Bagian bawahnya udah penyangga ya, karet. Nah, dimana soundcard V8 dia nggak punya seperti ini. Ini fungsinya agar dia tidak mudah tergeser untuk karet yang di bawah. Kita lihat di bagian interface-nya. Dan untuk interface-nya simple banget. Simple banget. Di sini interface-nya ada satu mikrofon, kemudian ada satu headset plus mikrofon. Kayak misalkan kalian pakai mikrofon call center, bisa dipakai di sini dalam satu lubang. Kemudian di sini ada lubang headset. Di sini pun ada lubang DC di mana buat charging atau terhubung ke komputer ataupun laptop. Dan di sini lubang musik untuk biasa dapetin accompany instrumen atau back sound saat kalian sedang live streaming atau saat kalian sedang main apa Bigo kayak gitulah. Dan di sini ada live 2 dan live 1 yang pastinya bisa digunakan untuk keperluan live streaming kalian di Facebook, di YouTube, ataupun di Instagram, ataupun di Bigo dan di aplikasi live streaming lainnya. Pastinya di Smule juga bisa digunakan ya untuk dua lubang ini. Oke, dan cuman itu sebenarnya. Simple banget, nggak ada apa-apa lagi. Dan gimana sih hasil kualitas suaranya? Dengan nanti kita coba menggunakan mikrofon seperti biasa lah. Mikrofon BM800 yang dikoneksikan langsung ke smartphone yang saya punya. Jadi direkam langsung ke smartphone. Jadi suaranya outputnya nggak pakai speaker ya, biar
kedengeran noise-nya, kemudian kedengeran jernihnya seperti apa. Oke, langsung aja kita coba. Oke, kali ini saya udah coba terhubung atau mengkoneksikan soundcard eksternal L8 ini dengan menggunakan mikrofon BM800 sebagai sumber suaranya dan direkam langsung menggunakan smartphone yang saya punya. Bisa kalian lihat di bagian atas di sini untuk soundcardnya, dan ini suara dari volume mic maksimal, kemudian echo maksimal, treble maksimal, bass juga maksimal, dan langsung di record. Oke. Di sini soundcard ini uniknya punya noise cancelling atau elimination. Ini kalau sekarang nih bisa kalian dengarkan. Jadi kalian usahakan pakai bukan mikrofon, headphone atau headset untuk mendengarkan suara ini nih, video ini. Kalian bisa mendengar noise-nya tidak? Karena nih di pinggir saya ada suara kipas, saya sengaja nyalain biar noise-nya kedengaran. Noise-nya ada nggak? Coba katakan sekali lagi, ada noise-nya atau tidak? Ada noise-nya sedikit, apalagi kalau saya berbicara noise-nya itu ada sedikit dia masuk ke headphone. Tapi kalau tombol elimination ini atau noise cancelling ini diaktifkan, dia noise-nya jadi benar-benar senyap. Beneran, noise-nya jadi benar-benar nggak ada. Jadi di sini elimination ini fungsinya sebagai noise cancelling atau denoise seperti yang dimiliki oleh soundcard eksternal Monocaster yang pernah saya review beberapa hari yang lalu. Dan uniknya di soundcard harga Rp150.000 ini dia punya noise cancelling ya. Jadi bisa ngehantam gitu kan, menghantam soundcard eksternal V8 yang harganya hampir sama, tapi dari kualitas di bawah soundcard L8 ini. Dan pastinya untuk efek-efek yang lain hampir sama sih, hampir mainstream. Jadi di sini yang saya pengen tunjukkan karena dia punya noise cancelling. Untuk echo saya coba untuk kecilkan dan noise cancellingnya saya matikan. Oke, dan echo-nya saya kecilin seperti ini nih hasilnya ketika echo-nya dibesarkan, tapi untuk treble dan bass-nya masih dalam posisi maksimal. Noise cancel-nya atau elimination-nya kita aktifkan. Di sini untuk elimination-nya atau noise cancel-nya kerasa banget, jadi di sini benar-benar ketangkap. Jadi ibarat kayak gini ya. Ini ada noise masuk nih. Cuman pas elimination ini diaktifkan, dia seperti mencengkram. Set. Jadi noise-nya langsung nggak ada. Apalagi kalau pakai echo, kedengeran banget kalau pakai echo noise-nya. Oke, dan itu yang paling excited banget, yang pengen saya tunjukin ke kalian tentang noise cancelling yang dimiliki oleh soundcard seharga 500, yang bukan 500, Rp150.000 ini. Jadi ya mungkin ini ada kemungkinan soundcard V8 akan tergeserkan oleh soundcard eksternal L8 ini. Kemudian dari body juga dia lebih ringan karena terbuat dari bahan plastik, dan kalau misalkan V8 kan dia dari metal, itu kemungkinan ada ground listrik yang bakalan tersebar karena untuk bodinya dia terbuat dari metal, sementara untuk L8 dia sengaja dibuat dari plastik agar groundnya itu nggak kedengaran, jadi nggak ada ground listrik kayak gitu ya. Untuk efek-efek suara tes 1. Oke, ini Shockwave seperti biasa. Kemudian ada MC juga, suaranya dimana lebih bulat, dan untuk Dodge dia keperluannya untuk live streaming. Kalau kalian pengen ada backsound saat sedang live streaming, kemudian ketika kalian sedang berbicara backsoundnya langsung mengecil, tapi ketika kalian berhenti berbicara dia backsoundnya jadi membesar kembali, itu aktifkan Dodge. Jadi untuk soundcard eksternal L8 ini pastikan aktifkan eliminationnya agar suara noise-nya tidak terlalu besar. Untuk bahkan tidak ada noise-nya ya dengan mengaktifkan elimination ini. Untuk hasil efek suara, efek reaksi maksudnya. Oke, dan untuk efek reaksi mainstream sama saja sih seperti soundcard yang lain. Tapi saya sih lebih mengutamakan noise cancelling pada soundcard eksternal L8 ini yang bisa kalian pakai saat sedang recording live streaming ataupun yang lain. So, itulah hasil suara dari soundcard eksternal L8 setelah dihubungkan ke mikrofon BM800. Oke, dan itu adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal L8 setelah saya coba untuk hubungkan menggunakan mikrofon BM800 sebagai sumber suaranya dan direkam secara langsung dengan smartphone yang saya punya. Lalu hasil suaranya seperti apa? Menurut saya secara pribadi ini hasil suaranya cukup jernih.
Terlebih dia punya satu tombol yaitu elimination atau noise cancelling. Jadi suara noise yang ada di sekitar kita itu nggak akan terlalu terekam masuk. Bahkan ini suaranya jadi jernih banget nih saat saya aktifkan elimination ini. Jadi seakan-akan nih ketika noise ada di pinggiran mikrofon nih yang masuk ke headphone nih atau ke suara rekaman, itu seakan-akan dicengkram itu. Set, dia langsung padam, langsung hilang dengan menggunakan tombol elimination ini. Dan ini salah satu soundcard dengan harga yang cukup murah yaitu 150.000, tapi dia punya sistem noise cancelling seperti soundcard external Monocaster yang pernah saya review beberapa hari yang lalu. Dia punya sistem cancelling seperti ya namanya itu denoise kalau nggak salah, dan hasil suaranya jadi lebih jernih. Untuk soundcard sekelas ini punya noise cancelling, this is excited banget buat saya. Jadi ini seakan-akan pengen mengalahkan soundcard external V8 yang tidak memiliki noise cancelling. Jadi ketika recording menggunakan soundcard V8 itu suara noise-nya pasti bakalan besar banget. Sementara untuk soundcard external L8 ini noise-nya pasti hilang. Kemudian dari bodinya pun dia terbuat dari bahan plastik yang dipastikan dia nggak akan ada ground listrik kayak gitu ya. Kalau body metal sih menurut saya itu biasanya suka ada ground listrik yang ngebuat jadi noise yang masuk ke lubang headphone-nya atau lubang mikrofonnya. Jadi noise-nya pasti gede kalau misalkan menggunakan build quality dari metal. Kecuali kalau soundcard yang memang harganya kayak di atas 2 juta, 3 juta, meskipun dia menggunakan build quality dari bahan metal, tapi karena sistemnya berbeda jadi noise-nya bisa ketekan. Jadi kalau untuk soundcard L8 ini dia kayaknya sengaja menggunakan build quality dari plastik agar noise-nya tidak terlalu besar, bahkan senyap, apalagi dengan adanya tombol elimination ini. So, menurut saya ini excited banget dan recommended banget, bahkan worth it, karena dengan harga yang sama kalian bisa mendapatkan hasil kualitas suara yang cukup jernih saat sedang live streaming, recording, podcasting, or anything. So, itulah review singkat dari saya tentang soundcard external L8 ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike saja. Saya Coki Rasyandara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and sayonara, bye bye.